Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah sebelum kita mendengarkan sabda dan renungan pada hari ini, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Agung, penyelenggaraanmu sungguh mengagumkan. Malaikat dan manusia sama-sama Kau panggil untuk mengabdi dan melayani Engkau. Semoga pada hari yang baru ini, aku bersama para malaikat mampu mengabdi dan melaksanakan tugas perutusan dengan sukacita. Demi Kristus, Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1 sampai ayat 7. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, lalu menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang-orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir. Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Mengapa Engkau menggempur temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Ya Allah semesta alam, kembalilah. Pandanglah dari langit dan lihatlah. Tengoklah pohon anggur ini.
Lindungilah batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarlah kami hidup, maka kami akan menyerukan nama-Mu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Kebun anggur Tuhan ialah umat Israel. Bacaan kedua dikutip dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4 ayat 6 sampai ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, dan semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai ayat 43. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tunah membuka kebun anggur dan membuat pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hambanya itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, 'Anakku akan mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya.
Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata mereka. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, ada pepatah mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Sebuah perumpamaan yang tak asing lagi bagi kita semua. Perumpamaan ini lazim diungkapkan pada mereka yang membalas kebaikan dengan kejahatan, alias tidak tahu balas budi. Hal itu bisa terjadi karena kecemburuan, iri hati, dendam, dan kerakusan yang telah banyak menelan korban dan akan terus menelan korban. Manusia tak pernah puas atas apapun, bahkan kerap menjadi rakus dan buas. Kecenderungan untuk mengeruk keuntungan sendiri lebih menonjol, sehingga melahirkan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Perumpamaan ini hampir mirip dengan bacaan Injil hari ini. Dalam Injil hari ini tampak dengan jelas sifat ego manusia yang melihat orang lain sebagai saingan. Orang yang mereka anggap saingan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus sendiri. Mereka bukan memperbaiki sifat-sifat buruk mereka terhadap orang banyak, atau meneladan sifat Yesus agar dicintai, malah takut kalah populer dibanding dengan Yesus. Ketakutan ini melahirkan iri dan dengki mereka pada Yesus, sehingga mereka berusaha untuk menangkap Yesus. Kita menyebut Bapa itu Aba, yang membuat kita semua menjadi ahli waris yang sah. Bapa memberikan kita masing-masing warisan seturut kehendaknya. Apakah kita pantas iri dan dengki, bahkan dendam terhadap saudara kita sebapa? Akankah kita menjadi anak durhaka yang tak tahu berterima kasih kepada Bapa? Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.